Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami minta kepadamu agar supaya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami agar supaya firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini benar-benar kami pahami, kami mengerti, dan bisa memberikan suatu kesemangatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, pimpin hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya hamba dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Haleluya, amin. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita masih akan membahas salah satu bagian kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih kepada Allah membawa berkat. Apakah benar kasih kepada Allah membawa berkat? Kita akan melihat satu tokoh dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Daniel. Firman Tuhan kita pada saat ini sambil dalam Daniel 6 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Kita melihat bagaimana Tuhan mengangkat Daniel menjadi seorang pejabat di media Persia. Bagaimana Allah mengangkat kehidupan dia? Kita akan melihat rahasia dari kehidupan Daniel. Di mana kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan pada ayat yang keempat, Daniel pasal yang ke-6 berkata seperti ini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat bahwa mengapa Daniel diangkat oleh Tuhan menjadi pejabat tinggi? Karena dia mempunyai roh yang luar biasa, dalam artian bahwa hidup oleh Daniel dipimpin oleh roh. Hidup dalam pimpinan roh. Kita melihat di sini firman Tuhan memberitahukan pada kita bahwa Daniel hidup di dalam roh. Roh yang luar biasa. Oleh karena itu kita melihat di sini saudara terkasih dalam Yesus Kristus, dengan kehidupan yang dipimpin oleh roh, di mana Daniel tunduk dan taat kepada pimpinan dari roh itu, ya, dan itu membawa Daniel menjadi pejabat tinggi di wilayah Media dan Persia. Pada ayat yang ketiga kita melihat, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Daniel salah satu pejabat tinggi di negeri tersebut. Kita melihat di sini saudara, apa sih kapabilitas Daniel sehingga dia dianggap menjadi pejabat tinggi? Kita melihat di sini, apa kapabilitas dari Daniel sehingga dia dianggap menjadi pejabat tinggi. Kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, pada ayat yang keempat berkata seperti ini. Pekerjaan Daniel lebih baik. Di sini dikatakan bahwa pekerjaan Daniel lebih baik dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mengapa pekerjaan Daniel lebih baik? Karena Daniel itu dipimpin oleh roh. Roh yang memimpin akan kehidupan dari Daniel, dan Daniel tunduk pada pimpinan roh itu. Sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih baik dari orang-orang yang lain. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini pada ayat yang ke-6, pada ayat yang ke-4 pasal yang ke-6. Daniel mempunyai kemampuan yang lebih besar. Ya. Memberitahukan pada kita, Daniel mempunyai kemampuan yang lebih besar. Lebih besar dari siapa? Dari teman-teman pejabat tinggi yang ada di wilayah itu, di negeri itu. Mengapa Daniel mempunyai kemampuan yang lebih besar? Sekali lagi, karena roh yang memimpin kehidupan Daniel, dan Daniel tunduk dalam pimpinan dari roh itu. Selanjutnya kita melihat, Daniel melebihi dari pejabat-pejabat yang lain dalam terjemahan yang baru. Mengapa? Karena karena Daniel tunduk pada pimpinan roh. Jadi kita melihat di sini ada 3 kapabilitas yang dimiliki oleh Daniel. Ya,
Daniel, pekerjaan Daniel lebih baik. Daniel mempunyai kemampuan yang lebih besar. Daniel melebihi pejabat-pejabat yang lain. Luar biasa saudara terkasih dalam Yesus Kristus akan kehidupan dari Daniel. Mengapa dia bisa menjadi seperti itu? Karena dia tunduk pada kuasa roh. Oleh karena itu kalau kita tunduk dalam kuasa roh, kita akan mengalami kehidupan sama seperti Daniel. Kita akan menjadi lebih baik. Kita mempunyai kemampuan yang lebih besar. Ya, kita akan mempunyai kemampuan yang melebihi dari orang-orang yang lain. Ya, kalau kita tunduk pada roh, ya, serahkanlah kehidupan kita itu kepada kuasa roh. Biarlah roh yang memimpin kita dan taatilah akan roh itu. Selanjutnya kita melihat, ya, mengapa Daniel bisa menjadi pejabat, ya, di media dan Persia? Karena kesetiaannya dalam peribadatan. Daniel adalah orang yang setia dalam beribadah. Pada ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ibadahnya kepada Allahnya. Ya, mereka sudah mencari apa sih kesalahan dari Daniel? Enggak ada kesalahan dalam kehidupan dari Daniel. Cuman satu yang mereka lihat kesalahan dari Daniel, ibadahnya kepada Allah. Ya, dimana kita melihat bahwa Daniel sangat setia beribadah kepada Allah. Berapa kali Daniel beribadah dalam sehari? Dalam ayat yang ke-11 dalam pembacaan kita melihat bahwa 3 kali Daniel beribadah. Kita melihat ayat yang 11. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, apakah Daniel melakukannya tidak sepenuh waktu? Artinya di dalam hari-hari yang dia lalui, Senin sampai pada hari Minggu. Mungkin Senin dia beribadah, Selasa tidak, Rabu, Selasa seperti itu, tidak. Tetapi setiap hari dia berdoa dalam sehari 3 kali. Dia berlutut, dia berdoa, dia memuji Allah. Ya. Jadi dalam sehari dia 3 kali dia beribadah kepada Allah. Dan itu dilakukannya setiap hari. Karena firman Tuhan mengatakan seperti ini pada ayat yang ke-11. Ya. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Kalau dikatakan seperti yang biasa dilakukannya, berarti dia melakukannya setiap hari dalam kehidupan dia. Di tengah-tengah kesibukan dia sebagai pejabat tinggi di negeri itu, dia menyisihkan waktu untuk beribadah kepada Allah 3 kali sehari. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus? Ya, terkadang kita mengerupsi akan waktunya Tuhan. Ya, itu yang terjadi, realita yang terjadi pada saat ini orang-orang Kristen masa kini. Ya, saya mau katakan, sisihkan waktu untuk Tuhan, bukan sisakan waktu untuk Tuhan. Tapi sisihkan waktu untuk Tuhan, bukan sisakan waktu untuk Tuhan. Beda arti. Kalau kita sisihkan waktu, kita akan selalu berusaha untuk memberi waktu kepada Tuhan. Di dalam tengah kesibukan kita akan memberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kita tidak akan mengkorupsi akan waktunya Tuhan. Di saat waktunya ibadah, kita akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Di saat waktunya melayani yang diberikan tanggung jawab kepada kita akan melakukannya. Ya. Kita akan melakukannya, kita akan mengerjakannya. Ya. Kalau memang predikat kita setia beribadah kepada Tuhan bisa melekat kepada kita, lakukanlah itu. Ya. Giatlah dalam beribadah, rajinlah dalam beribadah. Jangan malas kita beribadah. Contoh kehidupan Daniel, mengapa dia diberkati oleh Tuhan dan diangkat menjadi pejabat tinggi? Karena dia setia beribadah. Dia menyisihkan waktu untuk Tuhan, bukan menyisihkan waktu untuk Tuhan. Ya. Maukah kita diberkati oleh Tuhan? Dan maukah kehidupan kita diangkat oleh Tuhan? Iya.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mau kehidupan kita itu diberkati oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan, ya, jadilah sama seperti Daniel. Serahkan hidup kita, tunduk dan taat kepada pimpinan kuasa Roh Kudus, dan senantiasa giatlah kita beribadah kepada Dia. Jangan kita menjadi malas, tapi kita rajin beribadah kepada Dia. Saya yakin dan percaya, di saat kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, dan di saat kita tunduk pada pimpinan dari kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan tidak akan tutup mata. Dia akan melihat apa yang sedang kita kerjakan. Dia melihat apa yang sedang kita lakukan. Sehingga pasti Dia akan membuka jalan dalam kehidupan kita. Dan kita akan merasakan kasih kepada Allah membawa berkat. Maukah kita merasakan kasih Allah membawa berkat dalam kehidupan kita? Saya percaya pasti kita mau merasakannya. Oleh karena itu, tunduklah pada kuasa Roh Kudus dan giatlah kita beribadah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, pada saat ini hamba sudah selesai menyampaikan akan firman-Mu. Hamba berdoa agar supaya firman ini memberikan kekuatan yang baru bagi jemaat yang mendengarkan dan orang-orang yang lain mendengarkannya di rumah. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, hamba datang kepadamu dan mau berdoa. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua sekarang hingga sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.